Selamat pagi buat anak ibu semuanya. Ini hari kita akan melanjuti topik kita yang minggu lalu, yaitu tentang unsur-unsur peta. Nah, sekarang kita akan melanjutkan unsur-unsur peta, yaitu tentang legenda, di mana di dalam legenda itu terdapat simbol dan warna peta. Nah, kalau kita lihat, warna pada peta digunakan untuk menunjukkan perbedaan objek pada peta atau ketinggian pada suatu lokasi yang tergambar pada peta tersebut. Lalu, warna-warna apa aja yang ada di dalam peta? Yang pertama itu warna biru melambangkan wilayah perairan, warna coklat melambangkan daerah dataran tinggi, warna hijau melambangkan daerah dataran rendah, warna putih melambangkan daerah pegunungan yang tertutup oleh salju atau bukan daerah atau bukan bagian dari wilayah Indonesia. Nah, kembali kita coba kamu lihat peta yang saya buat. Nah, ini ada warna yang terdapat di dalam peta. Tadi sudah saya jelaskan, itu yang pertama itu warna biru merupakan wilayah perairan. Nah, jika ada pertanyaan, Bu, warnanya kenapa berbeda? Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Nah, kegelapan dan keterangannya itu tergantung kepada kedalaman perairannya. Kalau dia warna biru semakin gelap, itu berarti kedalaman wilayah perairannya itu semakin dalam. Nah, ada lagi bukan hanya lautan saja. Coba kamu lihat di sini, di tengah ini, khususnya di Pulau Sumatera. Kamu lihat, boleh yang kamu lihat di sini, ini ada danau. Nah, itu melambangkan perairan dan ada garis tipis warna biru itu melambangkan juga perairan yang berupa daerah sungai. Nah, yang kedua itu warna hijau. Nah, warna hijaunya coba kamu lihat di peta ini, hijau ada hijau muda dan ada hijau tua. Nah, ini sama-sama melambangkan daerah dataran rendah, tergantung tingkat ketinggiannya. Nah, warna coklat atau orange ini kamu boleh lihat itu melambangkan daerah dataran tinggi. Nah, yang berikutnya itu ada warna putih. Ini yang saya lingkari ya, Nak. Warna putih ini melambangkan bukan wilayah Indonesia atau daerah pegunungan yang ketutup oleh salju. Nah, itu topik pembahasan tentang warna-warna yang ada di dalam peta. Lalu unsur yang kelima itu adalah skala. Skala apa yang dimaksud dengan skala, Bu? Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis skala. Yang pertama itu adalah skala angka atau numerik. Nah, ini yang biasa kamu lihat. Contohnya itu adalah kalau saya baca skala 1:5 juta sentimeter. Ingat, skala 1:5 juta sentimeter yang artinya setiap 1 sentimeter di peta mewakili 5 juta sentimeter di lapangan. Nah, tetapi di sini kita membahas di lapangan itu satuannya adalah kilometer. Jadi yang artinya setiap 1 sentimeter di peta mewakili 50 kilometer di lapangan. Nah, ini yang termasuk ke dalam skala skala angka. Dan yang kedua itu adalah skala garis atau skala grafik. Boleh kamu lihat di sini ada berupa batang. Nah, kamu lihat ada 0, 1000, 2000, 3000 dan 4000 meter. Nah, di sini saya hitami, dia mewakili 1 cm di peta mewakili 250 kilometer di lapangan.
Nah, itu yang termasuk ke dalam skala grafis. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang skala yang menggunakan kata-kata di dalam persentase ukuran jarak pada peta. Nah, di sini kamu boleh dapat lakukan kalau berupa skala angka, berupa kata-kata di dalamnya dia membahas tentang kata-kata saja, tidak ada berupa angka, tidak ada berupa batang. Nah, kita akan membahas tentang cara menghitung skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Yang pertama, ini sudah saya buat rumus skala. Kalau dia membahas tentang skala atau mencari tentang skala, yaitu rumusnya. Ingat, yang saya tutup ini, kamu boleh tarik kalau ketika kamu lupa untuk menghafalnya, kamu boleh tarik segitiga JP-nya, kamu bagi atas 3 bagian, JP-nya berada di atas, kamu lihat skalanya berada sebelah kiri dan jarak sebenarnya atau JS-nya itu berada di sebelah kanan. Nah, ketika kamu mau mencari JP atau jarak pada peta, kamu tutup JP-nya, jadi kamu dapat rumusnya skala kali jarak sebenarnya. Ketika kamu mau mencari skala, kamu boleh tutup dengan tangan kamu skalanya. Jadi rumus yang kamu dapatkan itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ketika kamu mau mencari jarak sebenarnya, kamu tutup kolom atau kotak yang jarak sebenarnya, sehingga kamu mendapatkan rumus jarak pada peta per skala. Nah, itu cara cepat untuk menghafal atau menghafal rumus skala pada peta atau jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ingat, saya ulangi kembali, kalau skala itu satuannya itu sentimeter, kalau jarak pada peta satuannya kilometer, dan jarak sebenarnya satuannya. Oke, saya ralat. Jarak sebenarnya itu satuannya kilometer, jarak pada peta itu satuannya sentimeter. Oke, untuk topik berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mencari atau contoh soal tentang jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Sampai di sini topik kita ini hari. Jika ada yang mau kamu tanyakan, boleh kamu tanyakan ke saya melalui WA pribadi.